Saya Ayusta Ningwarno dan ini adalah Big Data dan IoT. Isi dari perkuliahan pada kali ini adalah pengenalan dasar-dasar Big Data dan IoT. Pada kesempatan yang lalu saya menceritakan tentang AWS Education. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengisi formnya. Ini identitas yang saya coba isi, tetapi sampai saat ini, yaitu sekitar 1 minggu, itu belum ada penyelesaian atau approval dari pihak Amazon. Nah, yang perlu kita ketahui juga, pada pertemuan sebelumnya saya juga membahas mengenai Azure untuk education, terutama pada akun Undip itu memiliki subscription khusus untuk pelajar. Jadi kita mendapatkan kredit 100 USD per tahun yang dapat digunakan untuk berbagai macam perhitungan ataupun cloud computing, termasuk IoT, Big Data dan sebagainya. Ini contoh akun saya yang diaktifasi melalui SSO. Sini dapat diamati bahwa saya masih menggunakan akun Ayusta Ningwarno lecturer at undip.ac.id. Anda juga bisa menggunakan akun student.undip.ac.id seperti yang terlihat di bagian kanan ini. Tulisannya adalah Azure for Student. Secara khusus untuk IoT ada di halaman ini, IoT Central, yang ada di laman apps.azure.iotcentral.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai macam, atau salah satu dari training yang diberikan oleh Microsoft khususnya untuk produk Azure ini. Di sini salah satu modul yang menarik adalah membuat IoT Central aplikasi yang pertama. Judulnya di sini Create Your First Azure IoT Central App. Nah, di sini kita akan membuat sebuah IoT Central Application terkait dengan sebuah perusahaan yang mengoperasikan truk berpendingin. Jadi di sini kita akan mengetahui berbagai macam teknik yang dapat digunakan. Yang pertama di sini, karena kita mengoperasikan truk berpendingin, fungsinya truk tersebut adalah mengantarkan produk di kota ke konsumen. Nah, apabila terjadi suatu kejadian seperti pendinginnya gagal, itu dapat menyebabkan produk yang dikirimkan itu mencair, sehingga perlu ditarik ke pangkalan untuk diambil kembali, atau bisa diputuskan untuk diantar ke konsumen terdekat. Untuk itu kita perlu data setiap truk di peta, status pendingin, dan juga status isi. Untuk itu kita membutuhkan suatu IoT sentral yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini salah satu contoh halaman yang sudah jadi. Ini adalah rute truknya, kemudian di sini temperaturnya, kemudian di sini adalah data yang didapatkan dari masing-masing poin, dan ini bagaimana caranya setiap perpindahan truk itu terjadi. Dan di sini suhunya. Nah, mula-mula kita bikin aplikasinya dari halaman ini, kemudian kita mulai dibikin custom app. Kemudian kita dapat memilih berbagai macam data di sini, diberi nama, kemudian sini pricing plan-nya ini cukup menarik, bisa yang gratis atau yang berbayar.
Nah, jangan khawatir karena apabila berbayar itu kita masih dapat membayar hingga 100 euro per tahun. Tapi kalau kita butuh yang lebih banyak lagi, kita bisa memasukkan uang dalam bentuk kredit card. Kemudian setelah dibikin, dia akan melakukan proses provisioning, dan setelah ada, kita mulai mengisi setting-setting yang ada di aplikasi tersebut. Yang pertama adalah device template, yaitu data yang dikomunikasikan antar smart object yang memberikan data mengenai temperatur, lokasi, dan sebagainya. Dan juga IoT sentral ini dijelaskan di sebuah device template. Di sini device template-nya kita bikin di sini. Kemudian device template-nya contohnya di sini kita menggunakan IoT device. Juga apabila kita amati di sini ada berbagai macam alat yang bisa digunakan secara mudah untuk menangani IoT ini karena sudah memiliki sensor-sensor dan template yang siap digunakan. Nah, di sini kita menggunakan yang IoT device, kemudian kita customize, diberi nama, kemudian di review, kemudian kita masukkan di sini sudah jadi dan siap untuk ditambah berbagai macam karakter yang lain. Seperti di sini adalah interface yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antar data yang ada dikirim dari smart device yang ada di truk ke sistem IoT ini. Kemudian kita amati di sini sudah siap semua. Kemudian kita publish yang dapat menyebabkan sistem ini online. Nah, kemudian kita dapat melakukan pembuatan dashboard. Jadi kita dapat mengetahui perkembangan atau perubahan data-data yang ada yang dikirim dari truk tersebut. Kita masukkan di sini. Kemudian kita dapat menjalankan IoT ini menggunakan alat yang nyata, smart device yang nyata, ataupun dalam bentuk sebuah simulasi. Di sini yang kita lakukan adalah menggunakan sebuah simulasi di sini. Kemudian ini adalah dashboard yang kita dapat. Kita ada lokasi, suhu untuk kontennya atau produknya maupun kondisi pendingin. Kemudian kita akan mendapatkan data-data seperti ini. Ada device connection-nya, kemudian ada primary key dan secondary key yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan dengan peta. Nah, peta yang dimaksud hampir mirip dengan yang sudah populer, yaitu Google Map. Kita menggunakan Azure Map yang dapat mengoptimasi rute dari A ke B tergantung dari informasi-informasi kepadatan lalu lintas dan aturan-aturan dari dinas perhubungan. Kemudian dalam proses pembuatan pemrograman ini kita menggunakan berbagai macam bahasa dan program. Yang paling populer kita menggunakan bahasa C++, C Crash dalam program Visual Studio. Nah, di sini contoh aplikasi yang namanya Visual Studio Code, ini gratis. Kan tetapi kita juga bisa menggunakan Visual Studio yang normal tetapi dalam bentuk community. Nah, Visual Studio Community ini memiliki fitur yang sama dengan yang Visual Studio komersial, akan tetapi tanpa support. Kita dapat mendownloadnya dengan gratis.
asalkan tidak untuk komersial. Nah, kemudian di sini kita membuat Azure Map-nya terlebih dahulu dan kita tambahkan berbagai macam detail yang diinginkan. Di sini ada yang gratis yaitu standard S0. Kemudian setelah dihidupkan, kita masukkan informasi dari primary key yang kita dapatkan tadi sini, sehingga kita akan dapatkan peta yang besar seperti ini yang kemudian nanti akan dimasuki oleh key point lokasi dari truk tadi. Nah, di sini contohnya yang kita mulai bentuknya C+ dengan aplikasi Visual Studio Community. Nah, kita mulai menulis seperti ini, kan tetapi di tugas ini atau di materi ini juga disediakan program.cs yang sudah komplit, sehingga kita dapat langsung menggunakan program ini dan langsung dieksekusi, dijalankan dengan menekan tombol ini, sehingga kita dapat mensimulasikan proses transportasi dari truk tadi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Twitter Developer. Ini agak berbeda dengan tweet analitik yang merupakan hasil analisis dari tweet yang kita hasilkan. Sini juga ada tweet, top tweet, tweet and replace, dan promoted. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah Twitter Developer yang dapat dilakukan untuk analisis tingkat tinggi menggunakan suatu software eksternal yang dapat memudahkan proses analisis. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu melakukan aplikasi untuk akun developer ini. Cukup berbeda dengan akun yang normal. Jadi setelah Anda memiliki akun yang normal, Anda bisa melakukan aplikasi. Sini ada banyak jenisnya, ada yang profesional, hobi, hingga akademik. Anda bisa memilih yang akademik, yang student, teacher, ataupun something else di sini. Untuk aplikasi khusus yang bagian kiri ini cukup rumit, sehingga sangat disarankan untuk membuat yang paling pajak ini atau yang student. Pertama kita isi aplikasinya. Nah, yang sangat penting dalam aplikasi ini adalah penulisan detail di sini, yaitu aplikasinya bagaimana Anda akan menggunakan data Twitter dan API yang diberikan. Di sini cukup copy paste tulisan seperti ini dan kita akan dapat approval yang sangat cepat. Sini ada 5 pertanyaan, jawabannya untuk nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3 dan 4 ini kita matikan. Nomor 4 ini perlu di copy paste di sini. Nah, data ini merupakan hasil dari YouTube user ini yang dapat diakses di alamat ini. Ini contoh yang sudah saya bikin, yaitu kita masuk ke project and app, kita bikin suatu app, kemudian kita beri nama. Di sini nama yang saya sebutkan ada keracunan makanan, data keracunan makanan. Kita akan mendapatkan API key, kemudian variable token, akses token, dan secret yang kemudian dapat kita masukkan ke dalam sistem analisis yang lain. Ini saya dapatkan dari medium.com, akun milik Farhan. Nah, ini contoh kode yang saya copy paste dan modifikasi, karena sebelumnya
itu adalah case study dari Fadlizon, dan ini saya aplikasikan untuk mendapatkan data keracunan makanan. Kode ini akan saya masukkan ke dalam website sehingga dapat di copy paste dengan mudah. Ini program yang digunakan adalah R Studio, yang kemudian banyak tutorial cara menggunakannya di YouTube maupun di internet, bagaimana cara downloadnya dan kemudian cara aplikasinya. Ini sangat mudah untuk mendapatkan data yang diinginkan dan juga analisis datanya. Nah, di sini banyak sekali tambahan-tambahan yang harus dimasukkan ke dalam RStudio ini, yaitu library TM, RTweet, TweetR, WordCloud2, dan juga ggplot2. WordCloud2 ini gunanya untuk membuat word clouds, dan ggplot2 fungsinya adalah membuat grafik, sedangkan TM, RTweet, TwitterR itu untuk mendapatkan data Twitter. Nah, di bagian bawah sini kita dapatkan adalah token-token yang harus dimasukkan dalam mendapatkan akses dari software R ini ke Twitter yang ada di internet. Kemudian kita mengambil data di sini, yaitu Twitter yang mengandung kata frase keracunan makanan dan keracunan. Sini salah satunya. Jadi kalau ada keracunan makanan akan diambil, juga apabila yang ada kata kunci keracunan akan diambil. Nah, jumlahnya itu dibatasi. Di sini saya tulis 100.000, kita bisa isi berapapun. Biasanya untuk data Twitter yang hanya dapat kita ambil selama 1 minggu itu, kecuali adalah trending, itu biasanya sangat rendah, bisa 1.000, 2.000 hingga 3.000. Sedangkan di data saya di sini yang dia dapatkan hanya 171. Nah, di sini kita simpan data keracunannya di sini, kemudian kita bisa panggil secara langsung dengan kode ini untuk masukkan ke data dan hi, yang kemudian kita visualisasikan dalam bentuk grafik yang diproduksi dari ggplot2 tadi. Kita dapatkan data yang cukup fluktuatif, akan tetapi kalau kita amati bahwa di sini ini tanggal 14, kemudian di sini tanggal 13. Tanggal 13 itu ada frekuensi yang cukup tinggi mengenai mention keracunan makanan, dan juga pada tanggal 18. Nah, kemudian kita masukkan data-data yang lain. Sebagai contoh di sini, yaitu membersihkan data dari kata-kata yang tidak penting, dan juga tanda baca, link URL, huruf-huruf aneh, emoji, dan sebagainya. Kemudian juga untuk menghapus stop word, yaitu kata-kata umum yang digunakan seperti kata penghubung dan sebagainya. Kemudian juga untuk menghilangkan data-data yang akan muncul dan mengganggu pembahasan. Sebagai contoh adalah kata kunci utamanya, yaitu keracunan makanan, dan keracunan. Kemudian membangun term dokumen metrik yang dapat dianalisis. Kemudian ini cukup menarik, setelah kita lakukan eksplorasi data hi ini, kita dapatkan data CSV yang juga hi-nya ini bisa kita lihat bentuknya. Ternyata bentuknya seperti ini, adalah tabel yang
kemudian ditampilkan oleh R itu yang dapat terlihat, yaitu di sini hanya di kolom satunya dan bisa kita geser ke kolom sebelahnya maupun di baris bawahnya. Kemudian kita lakukan analisis tadi data CSV itu kita simpan, kemudian di ekspor ke XLSX. Kita dapatkan data mentahnya. Ini cukup menarik data mentahnya, bahwa sangat tercampur data-data dari keracunan makanan ini dengan keracunan secara istilah, yaitu kecanduan dan sebagainya. Kemudian juga bahasa-bahasa asing, sebagai contoh di sini yang nomor 17 adalah lebih ke bahasa Melayu. Kemudian juga ada yang lain, sebagai contoh di warna hijau ini adalah keracunan yang bukan keracunan, kejadian keracunan, akan tetapi solusi untuk apabila terjadi keracunan. Kemudian di sini yang warna merah yang kejadian kemungkinan besar keracunan secara nyata. Dan di sini kita amati time code-nya dari tanggal 18. Karena tweet ini hanya bisa diambil 1 minggu, maka apabila kita lakukan analisis minggu depan itu akan sangat berbeda. Kemudian ini kita dapatkan data kata-kata yang paling sering di sini untuk 10 yang paling tinggi. Di sini ada gue, makan, guru, sakit, diduga, pekan baru, kalau, orang, takut, pesantren. Nah, kita perlu pelajari bahwa kata-kata yang muncul belakangan ini adalah kata-kata yang merupakan kata slang atau kata daerah yang tidak baku, sehingga kita harus kayakan perbanyak pembersihan. Contohnya gue itu perlu dibersihkan untuk ditambahkan dalam mekanisme tweet clean. Kemudian kalau juga. Nah, tetapi kalau kita amati di sini cukup menarik bahwa yang tinggi di sini adalah guru, pekan baru, dan pesantren. Nah, apabila kita amati di sini bahwa pada tanggal sekitar 17 Maret itu terjadi keracunan 30 orang guru di pondok pesantren di Pekanbaru, sehingga tertangkap di Twitter ini sebagai trending dengan frekuensi yang cukup tinggi di sini. Kemudian setelah kita dapat lakukan pembuatan word cloud-nya, kita dapat lihat yang lebih besar itu yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Ini ada Pekanbaru, sakit, pesantren, santap, hajatan, kadaluarsa. Nah, tetapi karena keterbatasan dari Twitter developer ini yang hanya 7 hari untuk setting gratisnya, maka data yang kita dapatkan itu sangat terbatas. Untuk itu kita bisa menggunakan akun berbayar, khususnya untuk Twitter kita dapat beli dengan harga 99 US dollar untuk 1 bulan untuk akses
selamanya. Nah, juga dapat kita gunakan Twitonomy. Ini juga mirip, yaitu di sini kita amati fitur-fitur dari Twitonomy ini yang jauh lebih murah apabila kita harus membeli langsung dari Twitter. Sini 1 bulan 20 USD, sedangkan yang dibeli dari Twitter itu mencapai 99 USD. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Jangan lupa komen dan juga like dan subscribe.